Ya, selamat siang teman-teman semua. Saya sekarang bersama seorang sahabat saya dulu sewaktu masih kuliah sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau sekarang berprofesi sebagai digital illustration, ilustrator digital gitu pokoknya. Nah, beliau ini adalah Mas Bangkit Tristiadi. Nah, sehat? Sehat. Nah, kita kenal itu dari 2009 ya dulu ya? Iya, 2009 ya, waktu masuk UNY dulu Jal. Oh iya. Ning dulu itu udah kepikiran belum Bang sampai ke tahap ini gitu? Belum Jal, dulu itu kan masuk UNY karena ini kan sebenarnya kan apa ya, kalau aku dulu kan dari kecil kan seneng gambar, pokoknya seneng orek-orek kayak gitu. Terus kalau ibuku kan emang basicnya PNS, jadi guru PNS gitu loh. Ya biasa kalau orang tua PNS itu pengennya anaknya jadi PNS kayak gitu. Iya. Ya udah akhirnya nyari jalan tengahnya. Aku bisa gambar tapi nanti outputnya bisa jadi guru gitu. Nah, akhirnya masuk di UNY gitu. Terus dulunya sih pengen masuk isi atau apa gitu, cuman kan referensinya itu belum banyak, ngertinya gambar ya gambar kayak gitu, gambar nanti jualan gambar sama ngajar gambar gitu. Kalau rencana untuk jadi desainer atau jadi ilustrator itu belum ada bayangan dulu. Referensinya itu belum terlalu banyak seperti sekarang gitu loh, kayak gitu. Nah, dulu itu kita kuliah bareng ya Mas Bangkit ya. Nah, saya pikir-pikir itu kan dulu fokus kita itu emang bukan ke entrepreneurship di bidang seni dan desain gitu kan. Emang orientasinya guru. Iya, mengajar kan. Mengajar itu. Lah, jenengan juga sama gitu kan. Maksudnya kita satu prodi gitu dan nek menurut jenengan itu mata kuliah apa yang paling berpengaruh, yang masih teringat dan itu yang menjadi titik pijaanmu dalam berkarya nih Bang? Kalau dulu sih paling pas ada mata kuliah yang paling kayaknya menarik itu. Itu gambar bentuk. Itu pas waktu gambar bentuk itu gambar pakai apa itu namanya? Pensil itu loh, Jo. Suruh gambar kayak gitu, ada objeknya, ada objek yang digambar. Lah itu kayaknya pas waktu itu pas seneng-senengnya itu. Terus ada mata kuliah anatomi, terus ilustrasi dulu Pak Warno, terus sama apa lagi ya, kayaknya itu sih, kayak anatomi, ilustrasi sama itu gambar bentuk itu yang paling kepake sekarang itu. Cuman kan dulu kita diajarin cuman basicnya aja ya. Diajarin basicnya terus kita explore sendiri kayak gitu ya. Paling mata kuliah yang agak sedikit terpakai itu 3 mata kuliah. Sama estetika itu juga pengaruh karena keindahan sebuah visual kan sing penting estetika nih gitu. Nih ya, aku rada guyu iki mau sak bayangke dulu kita estetika kuliah ngopo. Kuliahnya unik gitu. Unik. Tapi yang penting yang harus kita garis bawahi adalah itu eksplorasi. Jadi gimana kita semua itu di kuliahan ya kita nerima default ya Bang. Bener. Di kuliahan ya. Soalnya kan cuman dapat basicnya kan. Mata kuliah itu kan sampai estetika itu cuman estetika berapa aja? 1, 2 gitu aja. Satu kayak. Siji ya. Satu aja ya. Itu kalau untuk meningkatkan skill emang harus latihan sendiri dan banyak referensi aja. Estetika teori itu Bang? Iya sih teori. Cuman kan ada anak pengaruhnya di kualitas gambar kita kan, pertimbangan sama estetika aja. Wah gitu. Itu jadi Mas Bangkit ini, jadi itu ya teman-teman ya, yang namanya skill itu harus dibarengi dengan sudut pandang teoretik. Jadi nggak bisa ya main keterampilan gitu ya. Nirmana itu kan juga sebenarnya kan ada garis besarnya itu kan ada, walaupun kita kan mainnya di visual 2 dimensi kan. Nah, itu kan basic komposisi warna, komposisi bentuk, terus cara pembagian ruang itu 3/4 apa itu kan basicnya dari Nirmana lah, itu diaplikasikan ke pekerjaanku saat ini kayak gitu. Tetap ada garis merahnya.
Aku jadi keinget ini Bang, kata-katanya dosen kita Bu Eni. Iya, dosen itu ya, apa? Interior. Katanya jangan pernah menganggap apa yang kita pelajari saat ini itu tidak berguna di masa depan. Gitu ya, Bang, ya? Iya Jong. Wah itu luar biasa. Tetap ada, walaupun sedikit, banyak sedikitnya itu pasti ada pengaruhnya. Soalnya gimana ya, kalau apa ya? Kalau ilustrasi, kalau pekerjaanku sekarang ilustrasi tipografi itu kalau nggak ada basicnya, nggak ada dasarnya, dasar-dasar desain atau dasar-dasar seni rupa itu juga kayaknya kesusahan. Jadi nggak ada pakemnya. Oh ini harus kayak gini, ada rumusannya gitu. Iya. Itu jadiin patokan. Cuman kalau eksplorasi skill terus jam terbang itu ya itu tergantung apa ya intensnya kita buat latihan gitu. Eksplorasi itu harus, makanya banyak orang yang tanya Mas caranya gambar cepet gimana, ya harus latihan terus. Soalnya kan lama kelamaan kan latihan itu kan terekam di otak tuh. Iya benar. Iya orang yang tekon gambar cepet tuh nih. Iya tekon gambar kok yang ini ya tergaya itu karena referensi banyak eksplorasi gambar. Saya aja gambar sehari bisa 10-12 jam dulu Jom. Pas waktu awal waktu masih seneng-seneng belajar eksplorasi. Kalau sekarang ya udah enggak, soalnya kan udah jamnya itu kan udah terbagi sama keluarga sama yang lain itu ya juga udah enggak semaksimal dulu gitu loh. Wah mantap. Nah, berarti dirimu menemukan style gambarmu sekarang kapan Bang? Kira-kira Bang? Kalau style tuh sampai sekarang aku nggak ada patokan khusus, maksudnya aku bangkit terus gambarnya kayak gitu terus. Kan ada banyak yang ilustrator atau desainer yang cara berkaryanya itu kayak seniman, jadi gambarnya style kui terus kayak gitu lurus terus. Kalau aku nggak sih, yang penting kalau aku tuh terlalu banyak mencoba, jadi kalau ada style yang unik terus aku tertarik aku nyoba gitu. Kalau suruh fokus satu style gitu susah, soalnya jelean kayak gitu loh. Bosenan satu gambar, kalau udah diulik wah kayak bosen nih gambar yang lain kayak gitu-gitu. Jadi kalau style khusus sih aku sih nggak terlalu nggak terlalu mempermasalahkan, maksudnya aku nggak membranding diriku itu punya satu style. Ya mungkin kalau orang lain lihat oh ini gambarnya Bangkit itu mungkin orang lain yang bisa lihat. Kalau aku nggak, aku berkarya ya udah berkarya aja, jadinya sesuai keinginanku, sesuai kepuasanku lah. Orang lain yang bisa lihat oh ini gambarnya Bangkit ini ciri khasnya kayak gini. Cuman aku sendiri nggak membentuk ciri khasku itu loh. Oke. Kalau aku ditanyain style gambar, kayaknya style gambarku itu belum ada yang fokus satu style gitu enggak. Jadi masih banyak eksplorasi karena bosen tadi loh. Gitu. Menarik Bang. Berarti kabeh style pernah dirimu pelajari ya? Iya, soalnya kan aku di bidang seni terapan ya Joy. Desain kan seni terapan, jadi mau nggak mau kita harus lihat marketnya yang tren apa ini kayak gitu. Basicnya kan aku gambar terus dijual Joy. Jadi nggak by order kayak gitu. Ya by order ada, cuman sekarang udah dikit, jadi kita buat produk desain gitu loh. Kayak misalnya logo kita buat sendiri, terus nanti diupload di marketplace lah, itu nanti kita dapat royalti dari penjualan logo itu tadi. Nah jadi kalau sekarang sih selama ini bikin desain itu ya tergantung lihat marketnya dulu, yang kayaknya yang lagi rame gitu aku buat itunya. Jadi nggak melulu satu style kayak gitu enggak. Nah berarti aku sangat setuju itu Bang, yaitu dirimu melakukan riset dulu gitu toh. Iya harus kayak gitu, soalnya kita jualan produk kan, bukan pure seniman ilustrator, tapi ilustrator seniman gitu kan enggak. Iya. Berarti ya Bang, ada nggak pengalaman di kalangan teman-teman dirimu itu yang misalnya terlalu keras kepala, maksudnya tuh wis gambarku apik pokoknya didol tanpa mengetahui selera pasar, ada gitu? Oh banyak Jo. Jadi ada beberapa temen yang emang fokus di satu style, ya dia mempertahankan brandingnya seperti itu. Jadi dia
orang itu mencari dia karena aku pengen gambare iki. Bukan aku pengen cari karya yang bagus gitu loh. Yang dicari value desainernya, ilustratornya itu, bukan kualitas gambar. Kalau aku ya sekarang yang dikejar ya kualitas ini. Ini pembuatnya kayaknya nggak terlalu yang berpengaruh apa gitu. Soalnya kan kalau ilustrator atau desainer yang udah punya ciri khas style sendiri itu kan value-nya beda aja. Maksudnya semakin lama dia berkarya atau semakin banyak karyanya dia dikenal itu kan ada sentimental sendiri itu loh aja maksudnya. Ada nilainya sendiri gitulah maksudnya. Ya ciri khas iya gitu. Kan ada sekarang kan banyak apa ya? Ilustrator atau desainer yang banyak dipakai untuk apa ya, banyak diajak collab sama brand-brand tertentu kayak Muklai, terus Angga Tantama kayak gitu. Ada beberapa teman-teman atau nama-nama ilustrator yang emang brandingnya di style gambarnya itu bukan kita terlalu mengikuti market gitu, enggak. Oke. Jadi ada beberapa jalurnya kalau di desain grafis itu. Dan dirimu itu yang kalau aku yang lihat kayak sebenarnya ada beberapa temen itu kan ada kepuasan dalam membuat gambar, membuat karya itu kan ada kepuasan sendiri tanpa harus diatur kayak gitu. Ya kayak seniman gitu ada. Nah kalau saya itu kepuasannya ya kalau gambarku payu lah, aku puas aku kayak gitu loh. Makanya aku lihat market, yang payu, yang laku yang ini. Terus aku coba buat ini. Wah ternyata laku nih. Nah itu kepuasanku di situ itu. Kalau berarti kalau ada yang laku berarti kan berarti ada orang yang mau membeli karyaku karena dia suka karyaku kayak gitu. Iya. Gitu aja. Ya jadi itu beda jalur tapi muara tujuannya itu juga sama. Iya sama aja karena itu udah jadi profesi itu. Nah terus itu Bang soal marketplace tadi, terus tadi di awal kita sempat bahas soal perkuliahan juga. Jadi pengetahuan kayak gini tuh kamu dapat dari mana tuh Bang? Soalnya tak pikir-pikir dewe podo ya ning kuliah itu tapi apa pas aku nggak masuk apa dapat pengetahuan kayak gitu dari mana, awalnya gimana? Bang? Nah gini John, kita kan dulu kan kuliah di di kampus yang membentuk kita menjadi seorang pengajar seni rupa ya John. Jadi emang ya di situ kurikulumnya emang beda dengan apa yang saya jalani sekarang. Dari dulu tuh emang info buat ternyata desain itu laku, terus ternyata gambar itu laku, ternyata gambar itu nggak harus realis, ternyata gambar itu nggak harus di atas kanvas terus pameran dibeli kolektor kayak gitu kan. Dulu kan taunya kan emang wah yang gambar ini gue pengen jadi seniman ya harus itu gambar terus pameran yang galeri terus di tuku tuku kolektor kayak gitu kan taunya. Ternyata dulu tuh ada beberapa kakak tingkat yang udah mainan itu Jo. Dulu tuh masih ramenya 99 desain itu loh Jo. Nah itu ada beberapa kakak tingkat terus aku tanya-tanya, ternyata gambarnya lewat digital. Jadi filenya dikirim, bentuk file PSD atau Adobe Illustrator ya CDR dulu kalau Corel gitu Jo. Nah itu dikirim, ternyata bisa, terus bayarnya pakai apa? Pakai dolar. Transaksinya lewat apa? PayPal. Nah, itu mulai itu ngulik-ngulik jauh dulu. Referensinya kan belum banyak. Maksudnya kita kan dulu pergaulan lingkup kita kan cuma di kampus. Teko kampus ya mulai. Nah, orang nongkrong ning burjo kayak gitu loh. Jadi pertemanannya itu ya cuman itu. Jadi pengetahuan ya cuman wah jadi guru kayak gitu toh. Nah, itu pas aku tahu kakak tingkat yang mainan 99 desain itu kan pas semester akhir pas waktu ngerjain tugas akhir dulu Bang. Itu udah mulai bingung kan. Ini aku mau lulus, mau jadi apa, mau jadi guru. Terus ketika aku bayangin dulu kan ada KKN PPL di SMP itu loh Jo. Wah kayaknya aku ora bakat ngajar gitu loh. Apa iya aku jadi guru. Sedangkan
akademisku itu nggak pinter-pinter banget gitu loh. Aku ya ngerti dhewe nak dicek apa jenenge kuliah malah menggambar terus, orang ngrungokke dosen ini malah menggambar. Makanya akademis yang sifatnya apa ya teori penyampaian buat anak didik itu kan nggak terlalu sing pinter gitu loh tuh. Speakingnya kan nggak terlalu pinter. Lah ini apa ya alternatif pekerjaan untuk aku apa ya sing iso gambar. Soalnya kan dulu pinternya emang praktek gitu loh, senengnya yo gambar orek-orek kayak gitu. Nah, terus nyoba-nyoba nantinya desain. Dulu main-main logo itu. Terus belajar sama teman-teman, cari tutorial di YouTube apa di website apa gitu. Dulu blog kayak gitu. Ya udah ngasah-ngasah skill aja, terus nyobain di 99 desain. Dulu kan tahunnya cuma 99. Itu 99 tak coba nih terus cuman nggak menang-menang, apa sing salah kayak gitu kan. Oh ternyata harus ada beberapa trik-trik buat mainan kontes itu kan lomba tuh kalau di 99 desain. Nah itu terus akhirnya pas waktu itu karena nggak pernah menang terus kalah terus, wah ini kok wes harap lulus mah kalah terus akhirnya iseng-iseng buka jasa karikatur dulu karikatur tak jual dulu tuh masih di Kaskus itu lumayan rame. Sehari itu ada orderan ya, walaupun dulu tuh bayarannya nggak seberapa, cuman kesenangan kita ya itu tadi, aku seneng nek gambarku payu itu loh. Ya itu mulai ditekuni sampai lulus. Nah, lulus sudah itu aku itu masih terus lulus sempet kerja di kantor penerbit buku juga dulu. Jadi ilustrator. Nah, di situ karena apa ya kepepet, maksudnya lulus kuliah ya maksudnya piye aja ada tekanan tersendiri itu loh kalau kita sarjana terus nganggur ngono kayak ning desa iki dadi aib ngono. Ya wis lah akhirnya nyoba itu daftar di tempat itu penerbit buku itu jadi ilustrator di situ setahun. Terus dari situ kan dulu kan di rumahku kan internetnya susah itu karena di desa banget. Nah di kantor itu kan internetnya ada buat kerja kan ada fasilitas internet lah. Itu aku iseng-iseng aja buka Facebook, buka komunitas desain-desain kayak dulu itu belum terlalu banyak, cuman ada yaitu cari-cari info di Facebook itu. Cari-cari info. Terus ada beberapa marketplace lainnya seperti Fiverr, terus Envato, terus Shutterstock itu udah mulai dapat info dari situ ya, nyoba-nyoba itu. Terus akhirnya 99 masih nyoba, terus akhirnya dulu kan pas pertama itu kan mainnya logo ya, kontes logo. Terus nyoba ilustrasi. Kan ada kontes ilustrasi, t-shirt, banyak banget aja. Ada kategorinya lah. Terus oh iya aku iso nggambar ngapa ora melu ilustrasi wae zaman dulu. Terus akhirnya ikut-ikut kontes, menang. Akhirnya resign dari kerjaanku di kantor itu. Nah akhirnya fokus freelance itu udah mulai tahu-tahu info-informasi itu ya dari Facebook, dari media sosial, dari teman-teman di Facebook walaupun nggak pernah ketemu. Cuman kalau dulu itu desainer itu belum banyak kayak sekarang itu. Jadi wong-wongane ya wis kuwi iki kenal iki, mutual friend-nya itu kayak gitu, terus kenalan kayak gitu. Jadi informasinya itu bukan dari kampusnya. Jadi kita harus perbanyak pertemanannya, banyak relasinya itu di luar dari lingkungan kampus gitu. Soalnya kalau di kampus kayaknya nggak mungkin ya dapat informasi kayak gitu. Soalnya kan kita kuliah di kampus yang emang mencetak guru kan, maksudnya ya wes pengetahuannya aja cuman di lingkup sebagai guru atau pengajar itu. Kalau peluang untuk mendapatkan pekerjaan di dunia seni rupa atau di dunia desain itu emang kita cari sendiri dulu saya kayak gitu. Oke. Keren banget Bang. Itu soal relasi dan sebagainya, terus mencari itu ya dari 99, terus kenal Fiverr itu, terus lain-lainnya Envato, terus kreatif market banyak sekarang John. Itu
dari awal sampai sekarang berapa tahun Bang kira-kira? Kalau fokusnya itu mungkin 2015-an pas aku resign itu, Aku masuk kantor itu 2013 atau 2014 gitu. Setahun ngabisin kontrak terus resign itu. Ya itu kayaknya mulai 2015-an itu udah mulai fokus ya wis pekerjaanku ya freelance gambar ning omah diupload di marketplace ya itu ya mulai 2015 sampai sekarang ini. Jadi ya yang perlu digarisbawahi itu juga fokus, konsisten, komitmennya itu tinggi terus ya Bang, karena ada pasang surut semangat ya, ngalami juga toh itu. Iya, dulu tuh waktu masih ngontes, masih ya maksudnya masih apa ya istilahnya kayak babat alas lah. Ya kadang ya sesasi itu ya nggak ada bayaran, ya ada dulu sempat ada di momen-momen tertentu yang wah wis gambar capek-capek, awet esok tekan bengi kok kontesannya kalah terus kayak gitu juga ada dulu. Ya emang tantangannya freelance itu kan kita juga nggak mesti saja kayak jualan jasa dengan dengan saingan berapa ribu orang di situ terus kalau kita nggak push skill atau banyak latihan memperbaiki skill itu kan juga istilahnya tantangannya banyak lah. Ya mungkin dulu belum keluarga ya, maksudnya belum ada tanggungan jadi masih santai lah. Wah, matur nuwun banget Bang, sharingnya Bang, luar biasa kuwi. Kuwi bakal inspirasi banyak orang itu. Nah, lalu soal ini Bang, ada nggak omongan-omongan yang mempermasalahan soal gelar kesarjanaanmu? Kalau omongan yang langsung itu mungkin belum pernah denger ya, tapi mungkin kalau ya mungkin kita ono lah wong ngrasani kita ya. Oh iya. Cuman gini aku nggak terlalu memikirkan dari dulu itu nggak pernah memikirkan masalah ijazah atau apa gitu. Aku tuh lulus kuliah itu juga yang penting lak lulus wae lah. Ndak selak tua ning kampus gitu loh. Iya. Tapi ujianku kan sesudah ujianmu tuh dulu tuh katanya. Nah itu langsung wis pokoknya pengen lak kerja, pengen gambar kayak gitu. Cuman kalau yang mempermasalahkan ijazah sih enggak. Ya mungkin emang dulu tuh kalau dipikir-pikir ya kalau sesuai profesiku pekerjaanku sekarang itu kita kalau di seni rupa pendidikan itu bukan jurusan yang tepat deh kayaknya. Mending dulu mending ambil jurusan di DKV atau di maksudnya di kampus isi yang emang yang pure maksudnya murni gitu loh. Kalau di kita kan enggak. Ya gitu kalau ijazah sih enggak terlalu dipermasalahkan atau apa gitu. Iya, jadi yang penting itu ya Bang ya selalu meningkatkan diri gitu ya. Iya. Baik dari skill keterampilan, pengetahuan, relasi bener. 3 hal itu harus. Iya, relasi itu kalau menurutku hal yang sangat penting dan krusial itu relasi. Soalnya apa? Kita itu koyo bayi lagi lahir terus kowe nek ora ngerti apa-apa, ora ono sing ngomong, ora ono sing ndulang itu kan kita itu bisa apa gitu loh. Makanya kalau prinsipku itu banyak teman ya banyak rezeki gitu loh. Makanya aku sekarang kan sering ngumpul sama teman-teman, terus gambar bareng, sharing bareng, raketung ketemu cuman ngobrol-ngobrol aja itu pasti ada insight, ada poin, ada isi, ada kita nambah hal yang baru bisa kita bisa menambah referensi atau mungkin ada kerjaan ini iki enek sesuatu sing anyar iki enek desain apa marketplace sing lagi booming iki apa lagi payu lah itu kebanyakan emang dari teman-teman aja. Kalau dari akademis sih enggak sih kayak gitu tuh enggak dapat maksudnya. Nah, akhirnya ngomong ke akademis ini Bang. Nek menurut Mas Bangkit sendiri nih kira-kira ya kita semuanya harus memasuki era digital kan. Entah mau di pendidikan seni rupa atau desain atau apapun, kurasa sekarang udah eranya di era digital itu. Nek menurut Mas Bangkit sendiri kalau misalnya bisa saran usul itu, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran kuliah di pendidikan seni gitu kan? Oh itu ya. Ya itu kalau aku tergantung emang niat bidang yang kamu sukai. Nah emang seneng ngajar ya emang ngajar aja, maksudnya nggak usah dipaksakan gitu. Kalau aku emang dari dulu itu kayaknya emang itu loh skill mengajarku itu kurang, makanya aku cari alternatif lain pekerjaan apa yang bisa
tak lakoni gitu. Terus aku terjun ke desain ini. Jadi kalau tips-tipsnya atau apa mau tadi aku lupa ya. Anu. Apa jenenge? Ngomong tekan ngendi lah lali. Kira-kira ada saran nggak? Ya misalnya ya untuk biar nggak usah institusi tapi dosen-dosennya kan kita dulu banyak ya dosennya itu ya. Iya. Menurut kita itu skillnya oke, tapi mungkin penyampaian dan pengetahuan itu koyo setengah-setengah itu loh untuk sampai ke mahasiswa. Apa Bang kira-kira Bang? Oh gitu. Apa ya Jay ya? Aku juga bingung kan. Apa emang dosennya emang harus tahu dunia digital mungkin ya? Atau gimana ya Jay? Iya. Soalnya gimana ya Jay? Dosen kita dulu itu kan emang dia lahir tahun berapa aja, maksudnya dia kuliah kan tahun 80-an mungkin ya. Iya. Jadi pengalaman yang disampaikannya emang di tahun segitu gitu loh. Jadi emang apa ya? Kalau diterapi di dunia sekarang ya mungkin kalau teori-teorinya atau masih ada sedikit ya lah ada lah. Kalau skill itu masih, cuman kalau untuk gue wis gambar terus mbok dolengin tidak kayak gitu loh. Dunianya buat itu mungkin harus ada pengetahuan gitu ya, atau mungkin emang kurikulumnya emang nggak sampai situ gitu loh. Wah menarik itu Bang. Jadi intinya kita semua tuh harus mengikuti perkembangan zaman ya. Iya, harus belajar terus gitu ya. Iya. Enggak berarti kita udah punya pekerjaan tetap terus akhirnya pengetahuannya tetap juga gitu ya. Itu bahaya. Kayak corona ini kan sebenarnya mempercepat dunia seperti ini ya. Maksudnya uang sing kemarin yang nggak tahu apa ternyata cari uang di rumah dengan modal internet aja bisa kayak gitu. Kalau orang-orang yang belum tahu kan kebingungan tuh. Aduh ini aku harus kerja apa ini? Iya. Harus dodol dawet ra iso. Iya. Harus apa ra iso, maksudnya kayak gitu. Tapi ya kalau adanya alternatif, oh ternyata online itu bisa. Maksudnya ada dasar pengetahuan di bidang digital itu juga harus maksudnya harus punya gitu loh, biar kita juga kalau misalnya jadi dosen mungkin bisa mengarahkan, oh ya bro nek pomone kowe ra iso dodolan lukisan, ada gambarmu ki iso didolan ning kene ya itu. Ada marketplace online yang menyediakan apa ya istilahnya market yang menyediakan ilustrasi atau gambar yang bisa dijual di situ gitu loh. Jadi ada alternatif. Soalnya kan pasar desain di online itu kan banyak kan. Maksudnya ada beberapa ya kayak Shutterstock atau apa gitu kan. Banyak banget ya. Kita sebagai orang yang mendidik kita harus tahu gitu loh. Wah, keren. Setuju. Gitu. Soalnya dia bingung. Aku dulu juga bingung, Jo. Alternatif apa? Maksudnya kita itu dididik jadi guru. Sekali lulusan pirang atus kayak gitu. Iya. Sekolahnya piro. Iya, seminggu 2 jam pelajaran. Iya, makanya. Terus masa harus jadi guru PNS, harus jadi guru honorer kabeh. Soalnya kan saya tebak kan. Iya. Semakin lama kan semakin penuh dan banyak orang-orang yang mungkin akhirnya jadi pengangguran tanpa mengetahui, oh ternyata ada ini kayak aku tadi loh, tanpa ada dibekali pengetahuan, oh kalau kamu nggak jadi guru mungkin kamu jadi les privat atau apa, kita kan nggak dapet itu aja. Iya. Dapatnya kan emang wes gue lulus dari PNS kayak gitu kan. Orientasinya dulu langsung strict gitu ya kita dulu itu emang ya. Jadi nggak ada alternatif lainnya gitu loh. Padahal kita sebagai mahasiswa juga pada waktu itu kan pengetahuannya juga belum luas, makanya kita kuliah itu kan. Harapannya pengen dapat insight banyak. Wah, dari kuliah kudu kerja apa? Iya. Wah, dari kuliah minta di guru-guru wae ora oleh, maksudnya nggak dapat alternatif apa ngono lho. Iya. Bener setuju. Karena gini Bang, di sisi lain kalau misalnya memang lah kita dapat pekerjaan tetap itu ono sesuatu yang memang menenangkan ya. Iya. Tapi di sisi lain itu semakin lamanya kita akan kesalip sama orang-orang yang bisa berinovasi. Iya. Pikirannya kreatif gitu ya. Iya. Apa nek orang seni disuruh dikurung maksudnya iya. Neng dia gitu kan utek-uteknya kemana gitu iya, kan. Makanya kadang sangat disayangkan kalau dulu itu kuliah di bidang desain atau di bidang seni kayak gitu ya. Tapi lulus malah dadi apa kayak gitu loh. Maksudnya enggak menekuni apa bidang sing mbok tlateni selama iki. Iya. Tapi malah ada orang-orang yang di luar itu misalnya dulu jurusan apa pertanian apa, tapi karena dia mau ngulik, karena dia punya insight ke depannya, dia tahu apa oh desain itu bisa dijual, akhirnya dia terjun di dunia itu dan bisa survive di situ loh. Malah kadang orang-orang yang punya skill
itu nggak tahu caranya ngedol ngono lho, nggak tahu Iya. marketnya itu loh yang disayangkan kan itu Jo. Iya, Makanya iya. harusnya kan kampus harus ada paling nggak ada bekal. Oh, kamu nanti lulus gambarmu apik, ada ini apa jalurmu di sini, coba dijual di sini kayak gitu Jo. Iya sih Bang, tapi gini emang kalau di kampus itu aku kan pernah jadi dosen ya Bang. Iya. Pernah ya aku. Tapi memang perlu ekstra tenaga karena gini, ada memang ya nggak semuanya sih, ada beberapa memang yang mempermasalahkan ketika seorang pengajar tuh mengajarkan di luar RPS atau Iya, apa itu memang gitu. Nah, ya mungkin itu Jo, kepentoknya emang di setting untuk mengajar ini, jadi hal-hal yang lain mungkin nggak tersama. Ya mungkin ini masukan aja ya Jo, maksudnya biar aku itu udah pernah di posisi yang bingung gitu loh, antaranya aku lulus sih meh dadi apa kayak gitu, nggak ada pengetahuan yang lain itu. Mungkin itu gitu. Aku ya tahu nih posisi ngajar. Ya bingung juga. Tapi selama ngajar alhamdulillah anu kok. RPS ya untuk formalitas. Iya, Jo. Tapi ya akhirnya keluar. Ya mungkin harus ada inovasi Iya, dari bener. dosennya sendiri mungkin ya Jo. atau Bener, apa ya? bener. Bener. Kalau nggak gitu ya wis manut pemerintah, kurikulumnya itu. Maksudnya ya udah ya emang tugasmu kayak gini tanpa harus apa jenenge ada inovasi, ya mungkin harus ada inovasi juga sih. Ya. Iya. Jadi kreativitas itu menurutku ya emang di semua hal Bang. Iya. Kayak tadi dirimu ngomong pertanian gitu ya. Sekarang kan akhirnya yang hidroponik, aquaponik gitu-gitu Iya. kan. Dulu kan nggak ada inovasi dalam hal tersebut ya. Makanya. Mau nanam di mana? Kita udah penuh rumah atau Iya. perumahan semua gitu toh, mall gitu toh. Iya. Terus di bidang desain kayak dirimu, di pendidikan sarjana belum dibekali gitu Iya, kan. iya. Terus dirimu kreatif, ngulik sendiri, cari sendiri you know, dan juga di bidang-bidang lainnya aku rasa kreativitas itu sangat diperlukan. Iya. Nah, untuk terakhir nih Bang, quote apa untuk teman-teman semua? Teman-teman apa ini? Teman-teman sih rupa atau Oh, lah, teman-teman sing nonton. Sing delok. di apa ini? Kuat-kuat dalam Ya mau dalam sing apa ini? Jo? lak arepmu. Ya quote ngono kan. Kalau ini sih apa? Kalau kuat, nah aku naik kuat dawa banget ya Jo, nek aku ngomong ya Jo. Enggak apa-apa. Monggo. Ya saran aja ya Jo. Saran aja ya buat teman-teman yang apa? Ya dengan profesinya masing-masing, yang penting ditekuni aja lah Jo. Ya mi kowe isoke gambar ya gambar bae, ditekuni ya pasti ada jalannya. Apalagi di era saat ini kan udah maksudnya ngegame wae iso oleh duit, joget-joget wae ning TikTok iso oleh duit ngono to. Ya, maksudnya ditekuni aja keterampilanmu ya iku dipolin aja, diulik terus sampai jadi profesional. Nah, akhirnya nanti pasti ada maksudnya ada jalannya, itu pasti ada. Kalau kamu pinter gambar, pinter ilustrasi ya tingkatin skillmu di ilustrasi aja sih di satu bidang kayak gitu. Nanti pasti maksudnya jadi profesional itu lebih bagus gitu loh daripada kamu nyoba ini nyoba itu. Ya mungkin untuk eksplorasi mungkin nyoba ya, tapi pasti ada pas nyoba itu ada satu trigger tersendiri pas kita ngerasain wah kayaknya aku apa nyaman di sini lah. Ya itu dimaksimalin aja, terus nanti mungkin itu jadi salah satu pekerjaannya. Mantap, gitu. mantap. Iya, terima kasih Mas Bangkit ya. Terima kasih banyak. Ya mungkin ngomongnya agak bulet-bulet tapi ya aku Keren rada banget. ora pinter ngomong. Keren banget. Cuman poinnya tersampaikan mungkin ya, Jo, ya. Sangat-sangat Iya, tersampaikan. Dan satu hal Mas Bangkit nek menurutku pribadi Iya. itu. Kurasa jenengan bukan berarti tidak bakat ngajar gitu. Iya. Karena dalam hal ini pun aku rasa banyak yang kan terinspirasi dan termotivasi, dan kurasa itu adalah poin tertinggi dari pendidikan selain transfer informasi. Iya, semoga seperti itu ya, Jo. Iya. Soalnya sekarang kan emang pelajaran yang kita dapat itu nggak harus dari segi akademis ya, Jo. Yes, benar. Kita ngobrol, ketemu teman, dapat insight, saling sharing itu kan juga mungkin malah lebih apa ya, maksudnya kamu lebih dapat sesuatu dari situ itu. Kalau akademis ya emang tiap tahun ya diajarkan cuman itu aja. Kadang aku juga Mas penake kuliah ning ndi desain. Yo jane kira kuliah ra apa-apa. Akeh ono kancamu, maksudnya bergaulah dengan di circle orang-orang yang emang tekun di dunia desain, maksudnya yang apa ya, yang emang expert di situ. Kita nggak ngobrol aja, terus silaturahmi atau ngobrol itu kan juga dapat ilmu dari situ gitu loh. Ya mungkin akademis itu
apa ya, mungkin melatih pola pikir kita apa gimana ya cuman menurutku ya emang ya beda lah wong kuliah karo ora kuliah tetap beda lah gitu. Ya gitu aja sih. Oke. Pembicaraan yang sangat menarik ini, sekalian temu kangen, sekalian ngobrol tekan inti, dan ini sangat-sangat luar biasa. Kita ketemu ya udah lama ya, Jo. Iya. Terakhir kapan, Jo? Yo pas ning UGM kae. 2015. Iya. Iya, terima kasih Mas Bayu, terima kasih banget. Iya. Selamat siang teman-teman, sampai jumpa lagi.